Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Qala rupane kaul qala ya adamu ambihum bi asma'ihim ila akhiril ayat. Qala ta'ala ya adamu wahai Adam ambihum ai akhbir berilah kabar al malaikata para malaikat bi asmaihim dengan nama-namanya ai al musammiyatu ai al musammiyati, yaitu apa, sesuatu yang sudah diberi nama. Falamma ketika anba'a memberi kabar Nabi Adam hum kepada malaikat bi asma'ihim dengan nama-nama al-musammiyat atau dengan nama-nama yang sudah dikasih nama mufassolatan dengan keadaan sangat terperinci wa bayyana dan menjelaskan Nabi Adam lahum kepada malaikat ahwala kullin keadaan semuanya minal musammiyati dari apa hal-hal yang disebutkan namanya tadi. Nah, ini apa ya? Wa khawasihi dan kekhususannya, wa ahkamihi dan hukum-hukumnya, al muta'allaqati yang berhubungan bil ma'asi dengan kehidupan di dunia wal ma'ati dan kehidupan di akhirat. Nah, ini Nabi Adam itu dikenal sebagai nabi yang bertani. Jadi beliau adalah yang mengajarkan cara kita bercocok tanam dengan bertanggung jawab keadaan perut kita. Bahkan sampai hari ini kalau kita lihat di beberapa tempat ya, itu masih orang hidupnya dengan berburu. Kalau dulu seperti itulah. Qala berkata sapa Allah Ta'ala lahum kepada malaikat mubihon dengan keadaan apa, menjelek-jelekkan atau mengasorake alam akul tidakkah saya berkata lakum kepada kamu sekalian inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya Allah zat yang mengetahui hal-hal yang gaib di langit dan di bumi. Ai ya maksudnya a'lamu ghaiba ma yakunu, yaitu Allah mengetahui ghaiba ma gaibnya sesuatu yakunu ada fihima di langit dan di bumi. Wa a'lamu dan Allah mengetahui ma sesuatu tubduna ay tadharuna min kaulikum. Ini apa? Tadharuna nampak min kaulikum dari pernyataan malaikat apa itu? Ataj'alu fiha man yufsidu. Ataj'alu fiha man yufsidu fil ardi wa yasfiku dima'a. Kalimat itu. Wa ma kuntum wa ma dan ada kuntum kamu sekalian malaikat iku taktumuna menyembunyikan sesuatu. Min istibtonikum, yaitu apa? Dari kesadaran kamu para malaikat annakum sesungguhnya kamu malaikat iku ahqau hina atau tidak bisa bil khilafati dengan kepemimpinan. Warawa asy'ba dan diriwayatkan dari Sya'ban Ibni Abbas dari Ibni Abbas wa Ibni Mas'ud dan Ibnu Mas'ud. Annal murada sesungguhnya diharapkan bi qaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala ma tubduna, lafat ma tubduna qauluhum pernyataan malaikat ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa ma kuntum taktumuna
Wa ma kuntum taktumuna wa biqauli, dan firman Allah, wa ma kuntum, dan ada kamu sekalian ikut taktumuna menyembunyikan ma asarro iblis, ma sesuatu asarro menyembunyikan iblis fi nafsihi di jiwanya minal kibri dari sifat sombong. Wa min Allah yasjuda, dan dari agar dia tidak sujud. Wakilah dikatakan lama khalaqa Allah Ta'ala, ketika Allah menciptakan Adam, Nabi Adam, ro'at melihat sopa al malaikatu malaikat, kholkon makhluk ajiban yang aneh atau sesuatu yang beda. Faqolu liyakunna ma syaa fala yakhluqa rabbuna kholqan illa kunna akramu alaihi minhu fahadihi fahada alladhi katamuhu. Nah, ini. Lama khalaqa Allah Ta'ala, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat melihat kholqan ajiban. Faqolu, dan malaikat berkata layakunna, akan ada masya'a, sesuatu yang diinginkan, falayakhluqa, dan tidak menciptakan soporob guna pangeran kita kholkon ciptaan illa kunna, kecuali kita iku akromu alaihi, lebih mulia dari ciptaan ini, minhu fahada, dan yang ini alladzi katamu, yang mereka simpan hu terhadap hada ini, beritanya ini. Nah, ini kalau kita lihat di tafsir Munir tentang berita Nabi Adam dikasih pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus responnya para malaikat. Nah, kita masuk ke tafsir Imam Qurtubi. Kata anba'a qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Nah, itu menunjukkan apa? Ulu fadlihi wa ulu sya'nihi. Jadi keadaan Nabi Adam itu sangat istimewa, dan wal jalalu wal udmah. Al udmah di sini di mana? Di al ilmunya Nabi Adam. Nah, di sini kata Imam Qurtubi, dalilun ala fadlil ilmi wa ahlihi. Ini dalil bahwasanya orang ahli ilmu itu ada keutamaan. Nah, kemudian jadi perdebatan antara malaikat dan Nabi Adam, itu lebih mulia yang mana? Di pendapat yang pertama, menggunakan surat Al-Bayyinah ayat 7, itu adalah lebih mulia manusia. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwasanya malaikat itu lebih utama dibanding manusia. Siapa yang bicara seperti ini? Qadhi Abu Bakar dan madhab Qadariyah, menggunakan dalil dari surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 27. Qala ta'ala ibadun makrumuna la yusabbikuna bil qauli wa hum bi amrihi ya'maluna la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Jadi menurut Abu Bakar, malaikat itu lebih utama dibanding manusia. Karena apa? Sifat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutkan. Kemudian di tafsir Imam Qurtubi ini tidak bisa dijadikan alasan bahwasanya malaikat sujud kepada Nabi Adam, itu menunjukkan bahwasanya Nabi Adam itu lebih baik dibanding malaikat. Logikanya apa? Seperti halnya kita sujud menghadap Ka'bah. Tempat kiblat dan sujud bukan berarti Ka'bah lebih baik daripada manusia. Karena apa?
hakikat sujud atau tunduk itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak ada semisal laki-laki lebih baik dibanding perempuan, tidak. Perempuan lebih baik daripada laki-laki ya dan sebagainya. Nah, ini menurut Qadhi siapa itu, Qadhi Abu Bakar ketika, ada orang yang mengatakan bahwasanya manusia lebih utama karena apa, malaikat sujud kepada manusia. Itu tidak serta-merta menunjukkan bahwasanya manusia itu lebih baik dibanding malaikat. Akhirnya ada satu kaidah di menurut Imam Suyuti itu. Hal al ibrah bisiyagil uqudi au bima'aniha. Apakah ibarat itu dilihat dari eh, lafat atau sigoh akadnya atau maknanya? Contoh, Mas Ali ini, Ali ini dia penjahit. Saya kasih contoh baju, Mas Ali, saya ingin beli baju yang sifatnya seperti ini. Barangnya kan belum ada. Apakah itu disebut jual beli atau akut atau akad salam? Jual beli itu kan barangnya harus sudah ada. Hmm. Nah, atau saya hibah, saya hibahkan motor saya ini ke Pak Pra dengan syarat saya dikasih uang 15 juta. Nah, nah ini lihat ibrohnya, lafadznya, atau lihat maknanya. Nah, memang motor itu harganya 15 juta. Ya, apakah itu jadi hibah? Tidak, itu jadi jual beli. Nah, sehingga kasus tentang apa? Kasus tentang Nabi Adam dan malaikat sujud dengannya ini bisa kita kaitkan dengan kaidah Imam Suyuti ini. Al ibrah bisyahil ukut au bimahaniha. Ini adalah kaidah kelima yang mana ini tidak bisa ditarjih, tidak bisa diunggulkan salah satunya. Apakah kita menggunakan apa bentuk lafat kalimatnya atau makna dari lafat tersebut. Ya. Jelas enggak Pak nih? Nah, nah ini kita bisa gunakan biasanya. Ada teman yang niat jualan apa, terus sering datang ke kita, nah, misal. Oh berarti itu maknanya ingin jualannya itu dibeli. Ada temen kok nelpon terus, jenis kelaminnya beda, sama-sama belum menikah. Nah, assalamualaikumnya maknanya itu ayo ke KUA. Nah, nah ini tinggal kita ikut saja. Kita tinggal ikut saja. Kita lihat maknanya atau kita lihat syahul akadnya. Semisal, jadi al-ibroh. Nah, itu sangat penting. Kenapa? Meskipun ini tidak bisa dilihat mana yang benar, mana yang salah, menurut Imam Suyuti tentang hal ini dari cara kita berpikir. Karena ibaratnya itu cara kita berpikir itu ya seperti taman, tiap hari perlu dirawat, tiap hari perlu dilihat. Nah, kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti ini bagaimana, kayak gitu. Kalau kerja saya, semisal kayak saya ini, kalau kerjaan saya ini menjaga anak, ya berarti ya jangan berpikir di pengusaha punya pesawat 20.
Nah, dengan maknanya, nah, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, ai anna ahadan la ya'lamu minal ghaibi illa a'lamahu Allah. Ayat-ayat ini mengartikan apa? Bahwasanya tidak ada orang yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah memberitahunya. Wa ma kuntum taktumuna. Nah, dari Ibnu Abbas itu ini hampir sama nanti. Maka tamahu iblis fi nafsihi minal kibri wal maksiat. Wa ma kuntum taktumun ini hampir sama menurut tafsirnya siapa? Eh, Imam Nawawi, Imam Qurtubi, di Tahrir wa Tanwir, di Dur Maksur Imam Suyuti juga hampir sama artinya. Yaitu apa? Iblis menyembunyikan, ya, minal kibri wal maksiat. Dari apa? Kesombongan dan maksiat. Nah, kira-kira itu. Nah, kalau ditanya eh, dari iktibar dari tafsir Imam Qurtubi ini apa